Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, sukacita, diberkati oleh Tuhan. Tema kita saat ini adalah memiliki pikiran yang benar. Apa yang kita pikirkan dan simpan di dalam pikiran kita, demikianlah nantinya kita. Pikiran menentukan tindakan dan perbuatan kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita lakukan. Dalam Roma 8 ayat 5 sampai 8 firman Tuhan berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan ini adalah perseteruan atau permusuhan saudara dengan Allah. Sehingga mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Pikiran-pikiran yang salah, saya ulang, pikiran-pikiran yang salah akan menghasilkan kegelisahan, keputusasaan, dan kejahatan. Tetapi pikiran yang benar akan menghasilkan damai sejahtera dari Allah. Haleluya. Karena itu Filipi 4 ayat 8 sampai 9 saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Rasul Paulus, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan saudara. Jadi dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 Rasul Paulus menasehati jemaat Filipi dan juga kita semua saudara, supaya memiliki pikiran yang benar. Pikiran yang benar. Jadi dari ayat-ayat ini kita akan belajar 6 kebenaran bagaimana memiliki pikiran yang benar itu. Sehingga hidup kita saudara dipenuhi damai sejahtera. Damai sejahtera bukan ketakutan, bukan kegelisahan, bukan saudara kegalauan, bukan. Tetapi dipenuhi damai sejahtera. Yang pertama saudara, pikirkanlah semua yang benar. Bahasa aslinya ditulis dengan alete, artinya yang sungguh-sungguh benar. Banyak hal di dunia ini yang kelihatannya benar, tapi sesungguhnya tidak benar. Hoax saudara, palsu, menipu, menyesatkan. Kita harus menjaga pikiran kita pada hal-hal yang benar. Kita harus hidup dalam suatu kehidupan yang benar, dalam hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia, dengan tuntunan firman Tuhan saudara, yang adalah kebenaran itu. Dan yang kedua, pikirkan semua yang mulia. Bahasa aslinya semna, artinya berwatak baik, terhormat, sangat terpuji, mulia. Ini yang harus kita pikirkan yang kedua saudara. Dan yang ketiga, pikirkan semua yang adil. Bahasa aslinya dikaya, artinya benar, adil, tak bersalah, pantas, tindakan yang berbudi luhur. Ini yang harus kita pikirkan. Orang percaya harus menjaga pikirannya pada kewajiban untuk melakukan hal-hal yang benar dan adil terhadap sesama.
dan Allah, saudara, di hadapan Allah juga. Orang percaya tidak boleh hanya memusatkan pikiran pada ambisi pribadi, kesenangan pribadi, ego pribadi, tetapi harus memusatkan dan mengisi pikirannya pada hal-hal yang adil dan benar, saudara, terhadap sesama untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, ini saudara penting sekali. Pikirkan semua yang suci, yang kudus. Hagna itu bahasa aslinya. Artinya saudara, akhlak yang suci, bersih, tidak bernoda, tidak berdosa, tidak bercela, tidak kotor, bebas dari amoral dan kenajisan. Itulah yang harus kita pikirkan. Apapun yang kita pikirkan, saudara, sebagai orang-orang percaya harus yang suci, yang bersih, saudara, yang kudus. Karena kita memiliki pikiran Kristus. Seperti Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 2 ayat 16b. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, kata Paulus. Kemudian yang kelima, saudara, pikirkanlah semua yang manis. Semua yang manis. Prospile artinya yang menyenangkan, yang indah, yang menarik, yang baik, ramah, hal-hal yang membangkitkan kasih dan kebaikan. Itu saudara, itulah arti pikirkan semua yang manis. Pikirkan saudara, orang-orang percaya harus dipusatkan, pikirannya harus dipusatkan pada perkara-perkara yang penuh kasih. Dan ini hanya bisa belajar kepada Tuhan Yesus, kepada perkara-perkara yang membangun orang, saudara, yang membangkitkan orang, yang memberkati orang, bukan menjatuhkan orang lain atau memfitnah orang lain atau menjelekkan orang lain karena iri dan marah dan benci, saudara. Dan yang keenam, pikirkanlah semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, saudara. Ini dari kata epema, artinya saudara, mempunyai nama baik, hal yang berguna, memiliki kualitas yang paling tinggi. Jadi pikirkanlah ini, yaitu yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, saudara. Jadi orang percaya harus memiliki pola pikir yang hanya memikirkan hal-hal yang berguna, saudara. Orang percaya jangan mengisi pikirannya, saudara, dengan hoax, dengan gosip yang tidak benar, kebencian, kepahitan, pikiran negatif, juga pikiran-pikiran yang porno atau humor yang porno atau musik yang tidak berguna atau sumber-sumber lain yang bisa mengotori pikiran kita. Tidak peduli bagaimanapun, saudara, hal itu menarik, saudara, menarik mata, menarik hati, atau sedang tren pada saat ini. Jangan dipikirkan kalau itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi sebagai orang-orang yang sudah percaya harus mempunyai pikiran yang benar, yaitu saudara ada 6, saya ulang lagi. Jadi pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berkata, selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami supaya kami punya pikiran yang benar, bukan pikiran yang negatif, Tuhan. Supaya hidup kami dipenuhi dengan berkat Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.